Fix and Arik itu suka sama lo. Ucap Vina antusias. Apa sih Vin gak jelas banget? Sumpah ya, telinga gue sakit, tau gak sih? Gak ada pembahasan lain apa selain pria aneh itu. Gerutunya kesan, karena sedari tadi Vina tak henti-hentinya membahas Arik. Isu Umar, gak peka Anda, lo gak lihat tadi? Kalau Arik itu perhatian sama lo. Sok ikut campur iya, cibirnya jengar. Mengingat tentang Erik semalam yang mengatanya memakai baju anak kecil. Udah dini hari lo gak pulang? Lo ngusir gue? Bagus deh, kalau tau diri. Ucap Elu pergi meninggalkan Vina di ruang tengah apartemennya, menuju kamar pribadi. Jam dinding menunjukkan 3 dini hari, sedangkan Elu harus praktek pukul 7 pagi. Itu artinya, ia hanya punya waktu tidur 3 jam setelah selesai balapan tadi. Keduanya pergi ke apartemen Ella. Hamba rela Tuhan engkau, ambil nyawa sahabatku, saat ini juga. Ucap Vina, dramatis menadahkan kedua tangannya ke atas. Bruk, sebuah bantal melayang dari kamar. El tepat mengenai kepala belakang Vina hingga ia terjerembab di karpet permadani yang berada di ruang tengah itu. Bunyi alam begitu menggema di dalam apartemen mewah ini. Tetapi kedua manusia itu semakin mengeratkan selimut tebalnya, seolah mencari posisi ternyaman mereka. Gelapnya malam mulai berangsur memudar digantikan dengan cahaya oranye yang sangat indah, terlebih dilihat dari rooftop apartemen milik Ala yang terletak di lantai paling atas. Menjadi salah satu keluarga terkaya di Indonesia membuat El begitu mudah mendapatkan unit apartemen mewah ini. Banyak sekali kerajaan bisnis milik keluarga El terdiri dari bisnis properti tambahan, minyak sawit, fashion yang dipegang langsung oleh Bunda Natalien yang di luar negeri. Selebihnya dipegang oleh orang kepercayaan milik keluarga Elu. Menjadi dokter adalah pilihannya. Astaga, gue ada syuting pagi. Teriak Vina yang baru tersadar dari tidurnya. Sekali lagi ia menelisik alam yang masih terus berbunyi menunjukkan pukul 6. Berisik banget Phil. Udah bilang suruh balik juga. Ngapain tidur di sini sih? Gue ada praktek pagi, jangan ganggu. Gumam serak El masih memejamkan kedua bola matanya. Ceka, bangun El. Ini udah jam 6. Vina menggoyangkan tubuh El hingga beberapa kali tak kunjung bangun. Dua mobil sport melaju dengan kecepatan tinggi, tak memperdulikan umpatan yang dilayangkan oleh pengendara yang lainnya. El dengan tujuan ke rumah sakit dan Vina dengan tujuan ke lokasi syutingnya. Keduanya berpisah di perempatan. Ella membelokkan setir kemudinya ke kiri dan Vina ke kanan, membunyikan klakson mobil ya, masing-masing sebagai tanda mereka berpisah. El keluar dari parkiran dengan tergesek. Ia sudah cukup terlambat dan untuk yang pertama kalinya dalam sejarah hidup Elle, segala sumpah serapah ia layangkan kepada Vina akibat dirinya ia menjadi terlambat sekarang. Diri hari tadi tak kunjung memejamkan kedua bola matanya karena Vina yang terus-menerus mengusik tidurnya. Elle memang tak bisa tidur dengan siapapun dalam satu ranjang. Maka dari itu ia tak pernah mengizinkan siapapun untuk tidur bersamanya, entah sampai kapan kebiasaan anehnya ini akan berakhir. Ia semakin mempercepat langkahnya saat melihat pintu lift akan segera tertutup. Sepersekian detik hendak masuk ke dalam lift, tubuhnya terhuyung ke belakang. Ia bertabrakan dengan seseorang. Bak adegan slow motion, Elle memejamkan kedua bola matanya. Aku gak sakit? Gumamnya, sampai ia merasakan hembusan nafas yang begitu dekat. Tunggu. Ia merasakan sebuah tangan memeluk pinggangnya. Ia membuka matanya lebar-lebar, mendapati wajah pria itu hanya beberapa centi dari wajahnya. Elle terjatuh dengan tidak elitnya, meringis merasakan bokong, semoknya ini mencium lantai. Kenapa dilepasin? Gerutunya sembari bangun dan membenarkan pakaiannya yang sudah berantakan. Beruntung ia mengenakan pakaian yang cukup tertutup celana, blouse pants dan jas kebanggannya. Seharusnya berterima kasih, bukan menggerutu. Suara bas itu mengalihkan perhatian Ella yang masih menunduk merapikan pakaiannya. Kal dibuat terkejut dengan pria di depannya, entah takdir
Macam apa akhir-akhir ini ia selalu bertemu dengan dia. Memejamkan matanya sejenak dan menarik nafas panjang. Maaf dan terima kasih, ucapnya, lalu pergi meninggalkan dua pria tampan itu. Beruntung Elle sedang buru-buru, jika tidak sudah, pasti akan memakinya dari A sampai Z. Dia dokter di rumah sakit ini? Tanya Eric kepada Devano. Benar tuan, dia sudah bekerja 1 tahun di rumah sakit ini. Sebagai dokter spesialis anapri, Eric hendak menyahut tetapi urung, ketika ada staf RS menghampiri keduanya. Maaf Tuan Eric dan Tuan Devano, sudah ditunggu oleh Bapak Direktur, yang tak lain adalah Papa Eric sendiri. Rumah sakit tempat Elle bekerja adalah milik keluarga Eric secara turun-temurun dan saat ini dipimpin oleh Papa Eric yaitu Anthony Ludovic. Tanpa disadari Eric menyunggingkan senyum tipisnya saat mengingat kejadian tadi. Melihat raut wajah imut Elle yang sangat cantik itu, beberapa detik kemudian, ia buru-buru mengenyahkan pikirannya. Ketika mengingat kejadian lampau wanita imut, namun kelakuan bak dajjal, dan dia kerja di rumah sakit ini, sebagai dokter. Boleh Eric meragukan kemampuannya, dokter balapar? Bukankah sesuatu yang tidak sinkron? Kenapa bisa telat si Elle? Ini bukan lo banget astaga. Semua pasien lo itu ngamuk. Tahu gak sih, Putri sampai kewalahan terlebih mak-mak. Nya brutal abis njir. Cerucus Morelne, karena keterlambatan Elle ia harus menunda kepulangannya, padahal ia ingin segera sampai dan tidur nyenyak. Iya, maaf ya Moren cantik. Dan terima kasih sudah membantu saya menangkap kedua pipi Morean, hingga bibirnya mengerucut. Put, saya sudah siap, silahkan panggil pasiennya. Ucap Elle seraya bersiap di ruangan tempat prakteknya. 3 jam telah berlalu. Elle meregangkan otot-ototnya yang kaku, menghela nafas panjang. Hari ini cukup banyak pasien yang datang. Melelahkan memang tetapi ia bahagia menjalani profesi ini. Hatinya menghangat, senyum di bibirnya mengembang. Setiap pasien anak-anak yang telah sembuh mendapatkan senyum dan wajah sumringah mereka kembali. Itulah salah satu kebanggaan dari diri Elle. Bukan ia sombong karena bisa menyembuhkan orang sakit. Dirinya hanya sebagai perantara dari Tuhan. Awalnya Bunda Natalia tidak setuju dengan keputusan Elle saat menjadi dokter, karena Bunda berpikir siapa yang akan meneruskan bisnisnya. Saat itu Elle meyakinkan sang Bunda, jika ia mampu mengurus keduanya secara berdampingan, dan ia berhasil membuktikannya. Elle keluar dari ruangan pribadinya, ingin menuju kantin rumah sakit. Bersama dengan Putri, sepertinya satu gelas kopi bisa menyegarkan pikirannya. Sebelum ia berkutat dengan berkas kantor yang cukup menumpuk. Jam kerja di rumah sakit sudah berakhir 30 menit yang lalu. Sehabis praktek ia akan mengecek perusahaannya. Pikirannya tiba-tiba teringat dengan kejadian tadi pagi. Kenapa pria itu ada di sini? Apa memang hanya kebetulan? Ia mengedikan bahunya acur, memilih mengenyahkan pikirannya tentang pria itu. Ia hanya sebatas partner balapan galebir.